Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rania Damayanti dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis saya. Saya ingin mempunyai bisnis kantor notaris dan PPAT. Di sini saya akan membahas menggunakan metode bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Di dalam bisnis model kanvas terdapat 9 elemen penting yang perlu diperhatikan untuk menunjang berjalannya sebuah bisnis. Saya akan menjelaskan secara singkat ke-9 elemen itu. Elemen yang pertama ada customer segment. Di dalam customer segment dijelaskan siapa saja yang nantinya akan menjadi target bisnis saya. Di sini ada 4 customer segmentnya, yaitu ada masyarakat umum, contohnya masyarakat yang ingin melakukan pembagian warisan, jual beli tanah, sewa menyewa, dan menjalin ikatan kerjasama. Yang selanjutnya ada pengusaha atau pemilik usaha, contohnya pengusaha yang ingin melakukan pendirian usaha. Selanjutnya ada badan atau lembaga, misalkan bank, kantor asuransi, dan juga koperasi. Yang keempat ada pemegang saham. Elemen yang kedua ada value proposition. Value proposition berisikan keunggulan jasa pelayanan kantor saya nantinya. Di sini ada 4 keunggulan. Yang pertama, pelayanan yang berkualitas. Maksudnya dalam bisnis saya nanti akan memakai tenaga notaris yang berkompeten. Yang kedua, rahasia terjamin aman. Ketiga, proses cepat selesai. Dan keempat, fasilitas kantor yang lengkap dan memadai. Dengan 4 keunggulan ini, saya berharap kantor saya nantinya bisa mendapatkan klien sebanyak-banyaknya. Elemen yang ketiga adalah channel. Channel merupakan media pemasaran yang digunakan dalam bisnis saya agar bisa dikenal oleh masyarakat luas. Di sini saya menggunakan 4 channel. Yang pertama adalah website. Website jadinya nanti siapapun akan dengan mudah mendapatkan info-info tentang kantor saya melalui internet. Yang kedua ada iklan online. Iklan online di sini bisa melalui YouTube dan juga Google. Yang ketiga, media sosial. Saya akan membuat akun via Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Yang keempat, yaitu dengan mencetak kartu nama. Elemen yang keempat adalah customer relationship, yaitu cara kantor untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan sekaligus menjaga loyalitas pelanggan. Di sini saya memakai 3 cara. Yang pertama, pelayanan after sales, yaitu layanan yang diberikan kantor setelah klien selesai menggunakan jasa kantor saya, dan untuk setiap klien akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada email newsletter, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi lewat email sebagai upaya yang dilakukan untuk terus menjaga hubungan baik dengan klien. Yang ketiga, yaitu menjaga kepercayaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Elemen yang kelima adalah revenue stream, yaitu penghasilan yang didapat dari klien yang telah memakai jasa pelayanan kantor saya. Di antaranya yaitu penjualan jasa kepada klien dalam mengurus atau membuat akte-akte dan surat-surat di bawah tangan, seperti akte warisan, akte tanah, akte jual beli saham, perjanjian kawin, perjanjian kontrak, kerjasama, dan lain sebagainya. Selain itu, penghasilan lainnya bisa juga didapat melalui pengurusan legalitas perusahaan seperti pengurusan NPWP perusahaan dan juga domisili usaha. Elemen yang keenam adalah key activities, merupakan aktivitas utama dalam suatu bisnis yang paling menghasilkan proposisi nilai. Di sini ada 2 key activitiesnya. Yang pertama, pengurusan atau pembuatan akte-akte dan surat-surat di bawah tangan. Yang kedua, ada tata kearsipan atau pengarsipan. Tata kearsipan ini sangat penting dilakukan karena menunjang kinerja dan kepercayaan klien. Selain 2 aktivitas utama ini, aktivitas lainnya yaitu dengan membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan legalitas perusahaan. Elemen yang ketujuh adalah key research. Elemen ini berisikan daftar sumber daya utama yang harus dimiliki kantor saya untuk menjalankan usaha agar lebih maksimal. Di sini ada 3 sumber daya utamanya. Yang pertama, kantor.
yang kedua pegawai, dan yang ketiga yaitu ada peralatan kantor. Tanpa kelengkapan tersebut, usaha saya tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Elemen yang kedelapan adalah key partnership. Elemen ini merupakan penunjang dari key activities untuk menjalin hubungan baik dengan partner yang berhubungan dengan jasa pelayanan kantor saya. Di sini ada 4. Yang pertama klien, karena klien merupakan pemakai jasa utama pelayanan kantor saya. Yang kedua ada badan usaha, karena pekerjaan kantor saya banyak berkaitan dengan badan usaha lainnya. Yang ketiga ada badan pertanahan, karena pekerjaan kantor saya salah satunya banyak berhubungan dengan BPN. Yang keempat ada badan hukum dan instansi terkait lainnya seperti Departemen Kehakiman dan juga Perdagangan. Dan selanjutnya elemen yang ke-9 adalah cost struktur atau struktur pembiayaan bisnis. Maksudnya mengelola biaya secara efisien sehingga membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan tidak rugi. Di sini ada 6 pembiayaan. Yang pertama ada gaji pegawai, yang kedua biaya sewa kantor, yang ketiga biaya marketing, yang keempat biaya alat tulis menulis kantor, yang kelima internet atau wifi, dan yang keenam listrik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah jika kita mau memulai suatu bisnis, alangkah baiknya dengan membuat strategi bisnis terlebih dahulu. Salah satunya dengan memakai metode bisnis model kanvas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.